Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya dalam program Bagaimana. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-20 dalam perjalanan doa dan puasa kita menuju Paskah. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 5-8 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang terkasih, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk umatnya Israel adalah tanah yang subur. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Selain itu, tanah perjanjian juga penuh dengan anggur yang subur dan berbuah lebat, sehingga ranting-rantingnya bisa berjuntai sampai ke tanah. Mari kita mengingat kisah 12 orang pengintai yang setelah kembali dari pengintaian di tanah perjanjian, mereka membawa pulang setandan ranting anggur yang dipenuhi dengan buah anggur yang sangat banyak. Di kemudian hari, pohon anggur dipakai menjadi simbol untuk umat Israel. Umat Israel digambarkan sebagai kebun anggur milik Tuhan. Kebun anggur kesayangan Tuhan. Kebun anggur yang diharapkan berbuah lebat untuk Tuhan. Oleh karena itu, di atas pintu gerbang Bait Allah ada sebuah ukiran tandan anggur yang terbuat dari emas. Oleh sebab itu, pada waktu orang Yahudi mendengar perkataan Tuhan Yesus tentang pokok anggur dan rantingnya, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksud dengan ranting anggur itu. Ranting yang diambil dari Mesir dan kemudian ditanam sendiri oleh Tuhan di tanah perjanjian. Saat orang Yahudi belajar dari kitab Mazmur, Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, mereka mengetahui bahwa sebagai ranting dalam kebun anggur Tuhan, mereka telah gagal menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka telah gagal memenuhi kerinduan Tuhan. Bahkan ada kalanya mereka tidak menghasilkan buah sama sekali. Ranting yang seperti itu tentu saja tidak ada gunanya, selain dibuang dan dipakai sebagai kayu bakar. Mereka gagal karena mereka tidak setia dalam mengikut Tuhan. Mereka telah berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah-ilah yang lain. Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar, saat itu juga orang Yahudi diberi prioritas yang pertama untuk mendapat kesempatan yang baru, untuk dipulihkan sebagai ranting di kebun anggur Tuhan, agar mereka dapat kembali berbuah lebat. Apalagi Allah Bapa kita sebagai pengusaha kebun anggur itu sangat rindu agar orang Yahudi sebagai bangsa pilihannya dapat berbuah sekali lagi dalam hidup mereka. Dapat memuliakan Allah melalui perkataan dan perbuatan mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menawarkan kepada orang Yahudi untuk datang melekat kepadanya. Orang Yahudi diundang untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kerinduan itu juga berlaku untuk hidup kita sekarang yang juga mendapat anugerah keselamatan. Tuhan Yesus juga rindu agar kita sebagai anak-anak Allah terus melekat pada Tuhan Yesus, sang pokok anggur yang benar, agar kita sebagai ranting-rantingnya yang dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar itu dapat terus berbuah lebat dalam perkataan dan perbuatan kita, serta mampu melakukan apa yang benar, berguna, dan membangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur yang benar. Sebagai ranting-Mu, kami tahu kami tidak mampu berbuat apa-apa di luar Engkau. Tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuatu yang bernilai kekal. Oleh karena itu, tolong mampukan kami untuk melekat kepadamu, dan ketika kami melekat kepada Engkau, kami dapat berbuah lebat. Dan buah yang kami hasilkan agar bisa memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui hidup kami, buah yang kami hasilkan, orang boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.